wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqwa faqad fazal muttaqun wa qad khabal asun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama pada siang yang mulia ini kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi limpahan rahmat, nikmat beserta maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua pada siang hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu Jumatan secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan teriring doa, Jumatan kita dan amal-amal yang lain senantiasa diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kami selaku khatib berwasiat kepada para jamaah dan kepada pribadi saya sendiri. Mari kita bersama-sama mempertahankan, lebih-lebih dapat meningkatkan rasa takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sekaligus meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Fa insya Allah, kalau kita hidup di dunia ini berlandaskan takwa Allah, apa yang menjadi urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi masalah kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nantinya akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Dari mana rezeki itu kita tidak mengira datangnya. Dan pada akhirnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua perkara yang kita semua sebagai ibnu Adam atau sebagai manusia ini tidak senang terhadap dua perkara tersebut. Bahkan kita sampai takut dengan dua perkara tersebut. Apa dua perkara yang kita tidak senang, bahkan kita takut darinya? Yang pertama adalah al-maut, yaitu kematian. Yang kedua adalah qillatul mal, sedikitnya harta atau kemelaratan. Ini sudah tidak rahasia lagi bahwa kita semua banyak yang takut yang dinamakan dengan kematian. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isnani yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul al-maut wal mautu khairun lahu minal fitnah. Ada dua perkara yang mana ibnu Adam, anak Adam, kita semua selaku manusia itu takut darinya, tidak senang dari dua perkara tersebut. Yaitu pertama adalah kematian. Padahal kata Rasulullah, wal mautu khairun lahu minal fitnah. Kematian itu lebih baik daripada ujian, cobaan dan fitnah yang kita alami.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita takut dengan kematian? Toh walaupun kita itu takut, kalau dia datang, tidak ada suatu kekuatan yang dapat untuk menolaknya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika dia itu datang, maka tidak akan dapat kita ajukan ataupun kita undur daripada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang benar bagaimana? Maut tidak perlu kita takuti, tapi yang penting kita harus mempersiapkan bekal untuknya. Itu kalau memang kita termasuk orang-orang yang pandai dan cerdik. Seperti yang pernah ditanyakan oleh orang laki-laki dari sahabat Ansor kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aqyasun nas? Ya Rasul, siapa orang yang paling cerdas, paling cerdas dan cerdiknya manusia itu? Qalah, kata Rasul, aksaruhum dzikron lil maut wa aksaruhum istigdadan lil maut. Yaitu orang yang banyak ingat terhadap kematian dan banyak persiapan untuk datangnya kematian ataupun menyambut kematian. Itulah orang yang paling cerdas di antara kita. Karena apa? Maut, kematian pasti akan datang kepada kita. Karena apa? Memang perjalanan akhir hidup kita tidak ada lain adalah kematian. Kata Allah di dalam hadis qudsi, ya bena Adam, ghayatukal maut, fa'mal lahu qabla ayyatika. Hai anak Adam, hai manusia, akhir daripada perjalananmu adalah suatu kematian. Maka beramallah untuk dia sebelum dia datang kepada kita. Dan itu pasti datang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya karena ini perkara ini pasti datang kepada kita. Kita menyambutnya sebetulnya dengan perasaan gembira, dengan perasaan ridho, senang, karena akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa yang paling mengembirakan. Umpama ada orang pelari, kalau sudah sampai pada finishnya, maka dia akan merasa bahagia. Orang berjalan dengan kendaraan mobil, kalau sudah sampai pada terminalnya, dia akan merasa senang. Kita berjalan menggunakan kapal ketika kapal berlabuh di bandara, di pelabuhan, kita akan merasa senang. Begitu juga kita naik pesawat, kalau sudah landing di bandara, kita akan merasa. Kenapa dengan kematian kadang-kadang kita tidak mau untuk menerimanya, bahkan tidak senang, bahkan bisa menjadi suatu perkara yang menakutkan kepada kita. Oleh karena itu pada suatu saat Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata kepada istri-istrinya, dia mengatakan begini, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyambut kita dengan kegembiraan. Ahabballahu liqa'ahu, Allah akan senang bertemu dengan kita. Tapi sebaliknya jika kita tidak senang,
Man kariha liqa Allah, barang siapa takut bertemu dengan Tuhannya, takut bertemu dengan Allah dan tidak senang, kariha wa liqa'ahu, maka Allah juga tidak senang jika bertemu dengan orang tersebut. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan mulia, marilah karena kita itu masih diberi kesempatan oleh Allah, kita pergunakan usia dan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini untuk menghambakan diri, memperbanyak ibadah sebagai bekal nanti kita ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan nanti kita dalam keadaan senang sehingga kita meninggal nanti di dalam keadaan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yakrahu qillatal mal. Ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Semua kita takut dengan apa yang dinamakan kemiskinan. Padahal nyuwun sewu, kaya dan miskin itu sudah ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik bagaimana? Apa adanya itu kita terima, bahwa itu adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Kita belajar menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin dengan sedikitnya harta memang Allah menghendaki kepada kita menjadi orang yang baik, sehingga dia disibukkan hidup kita di dunia ini hanyalah mengurusi dengan harta benda saja. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, idza talabtum minad dunya syai'an fata'assaru alaikum wa idza talabtum minal akhirah syai'an fatayassaru lakum fa'lamu annallaha yuhibbukum. Jikalau kamu menggendaki sesuatu daripada urusan dunia, nyambut gawe kok angele, dorek ceki angele. Akan tetapi panjenengan ketika beramal untuk akhirat, maka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tekun, jamaahnya tekun, ngajinya tekun. Kata Rasulullah, fa'lamu annallaha yuhibbukum. Ketahuilah bahwa Allah cinta kepada kamu sekalian. Karena apa? Kita dijauhkan daripada mengurusi dunia, tapi dipermudah oleh Allah untuk beribadah, untuk mencari bekal akhirat. Memang di dalam hadis qudsi dikatakan, innama khalaqtuka lil akhirat wa uridu minka amalal akhirat. Sesungguhnya aku menciptakan kamu untuk memperbanyak bekal di akhirat, dan aku inginkan darimu yaitu amalan akhirat. Jadi perbuatan dunia marilah kita niati dengan beribadah, bekerja dengan beribadah, apapun kita niati dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan dinilai ibadah ataupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat mengingatkan hati kita semua, menyadarkan hati kita. Karena apa? Yang pasti kita semuanya akan kedatangan yang dinamakan maut. Mau nggak mau. Ibarat kematian itu adalah pintu, maka kita semua akan memasukinya. Ibarat kematian itu sebuah gelas, maka kita akan meminumnya. Oleh karena itu, mari kita siap-siap dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan nanti kita ketika dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan melaksanakan zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal kita dalam keadaan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikrin hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Walladzi amarona bi iqamati arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man ra'aha azza bainal anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi amarona bid-da'wati alal anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala ali wa ashabi al-mukhtari bainal anam. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaquwa fis sirri wal alan wa dzarul fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibu wa ila ma da'akum wa shollu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wardo an ashabihi wal khulafa'ir rasyidin wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at. Allahumma ya Allah, Allahumma nawwir ala ahli kuburahum. Allahumma ighfir lil ahya wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub ala taibin waghfir dunubal mudnibin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu